Ya, kadang-kadang saya penasaran ya, pada saat lalu memang ada isu ya, Ibu Sri Mulyani akan mundur dari jabatan Kemenq, mengikuti Pak Mahfud MD, dan bahkan pada saat lalu itu Ibu Sri Mulyani memberikan kode sinyal akan tidak lanjut di Kementerian Pak Prabowo Subianto. Tapi kenyataannya tetap berlanjut. Apakah memang ada ini ya, yaitu Ibu Sri Mulyani ternyata merangkap 30 jabatan. Apakah terkait ini Ibu Sri Mulyani itu enggan mundur dari jabatan kementerian? Memang saat ini lagi rame ya terkait rangkap jabatan. Fahri Hamzah diketahui rangkap jabatan, Dirjen Pajak juga rangkap jabatan, dan bahkan pada saat lalu juga di Danantara itu ada yang rangkap jabatan sebagai Kementerian Investasi dan lain sebagainya. Nah, rangkap jabatan saat ini juga masih rame dibicarakan ya. Tetapi kalau kita lihat misalkan dari pengakuan Ibu Sri Mulyani pada saat lalu, pasti semuanya akan terkaget-kaget. Bahkan rangkap jabatan yang diungkap oleh Ibu Sri Mulyani sendiri itu tidak hanya 1-2 saja, tapi ada 30. Ini 30 men, sangat banyak sekali. Bahkan kalau kita lihat dari pemberitaan, Sri Mulyani mengaku punya 30 jabatan di luar sebagai Kemenq. Nah, pasti pertanyaannya dari masyarakat luas itu, apakah dari 30 itu digaji semua? Nah, itu memang pertanyaan. Wah, kalau digaji semua kayaknya wow, pastinya Bu Sri Mulyani adalah menteri paling kaya raya ya. Tetapi kalau menurut perundang-undangan dari penjelasan Ibu Sri Mulyani itu ya tidak lebih dari satu lah negara membayar terkait pejabat di kementerian, kurang lebih seperti itu. Apakah itu benar? Bagaimana dengan honor? Bagaimana dengan tunjangan kinerja? Bagaimana dengan fasilitas-fasilitas lainnya? Ya, memang itu yang menjadi polemik ya, karena menjadi pejabat itu tidak hanya mendapatkan gaji saja. Kadang-kadang gaji itu lebih besar daripada bonus, daripada tunjangan, daripada fasilitas-fasilitas yang melekat. Artinya gaji itu tidak seberapa kalau menjadi pejabat negara, tetapi fasilitas-fasilitas yang melekat, tetapi ada tunjangan kinerja, ada tunjangan perumahan dan lain sebagainya, sangat banyak sekali. Nah, ini dari inilah.com. Sri Mulyani mengaku punya 30 jabatan di luar sebagai Menq. Pernyataan Sri Mulyani ini bisa jadi bertujuan untuk mematahkan asumsi publik bahwa rangkap jabatan itu tidak etis, buntut terbongkarnya 39 jabatan Kemenq yang dirangkap jabatan di BUMN. Kait hal ini, Justinus Prabowo sebagai staf khusus Menq membela bahwa rangkap jabatan tidak melanggar undang-undang. Sebagai Menq, Sri Mulyani dipercaya menjalani tugas atau mengisi jabatan di lembaga lain. Namun pakar hukum tata negara Refli Harun mempertanyakan dalam rangka apa rangkap jabatan yang dijalaninya itu. Ya, menurut saya etikanya menurut saya juga sangat wow sekali. Bagaimana bisa seseorang yang cuma satu orang bisa merangkap 30 jabatan? Ini kan sangat wow sekali ya. Bayangkan kalau misalkan kita fokus terhadap permasalahan satu saja, fokus itu bahkan juga kita bisa nyerah, tidak sanggup dan lain sebagainya kalau kita fokus. Tapi kalau dibagi-bagi menjadi 30, menurut saya juga pastinya yang lainnya akan terlantar. Menurut saya pribadi sih, pastinya akan ada yang terlantar. Menurut saya porsinya itu ya satu jabatan, menurut saya cukup dan dilakukan sebaik-baiknya, fokus di situ. Pasti akan sangat baik sekali daripada merangkap jabatan hingga 30 ya. Nah, dari sini saya juga penasaran sih kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya. Dari Freedom Peace, berarti jabatan Kemenq rangkap jabatan tersebut mencontoh perilaku buruk rangkap jabatan atasannya lah. Ya, ini sangat wow sekali lah. Jadi menurut saya sangat pantas sekali ya. Sampai saat ini pun masih banyak pejabat-pejabat di kementerian dan lembaga merangkap jabatan ini. Itu menurut saya ya sangat lumrah sekali dan sangat wajar sekali. Karena dari 30 jabatan dirangkap, bahkan juga ya, ada yang mengatakan itu tidak melanggar undang-undang dan lain sebagainya. Jadi ya, sangat wow sekali lah. Dah biarlah kamu pejabat bener semua, nggak ada yang salah, nggak ada yang korup, baiklah semua, puas lo Sri. Mungkin lagi aji mumpung punya kekuasaan.
Semua mau diambil, utamanya income. Nikmatilah dengan sukamu uang dari rakyat. Ya, kadang-kadang saya penasaran ya, pada saat lalu memang ada isu ya, Ibu Sri Mulyani akan mundur dari jabatan Kemenq, mengikuti Pak Mahfud MD, dan bahkan pada saat lalu itu Ibu Sri Mulyani memberikan kode sinyal akan tidak lanjut di Kementerian Pak Prabowo Subianto, tapi kenyataannya tetap berlanjut. Apakah memang ada ini ya, yaitu Bu Sri Mulyani ternyata merangkap 30 jabatan. Apakah terkait ini Ibu Sri Mulyani itu enggan mundur dari jabatan Kementerian Keuangan? Ya, kita tidak tahu. Apalagi kalau kita lihat pada saat lalu juga ramai sekali ya isu Ibu Sri Mulyani mau pamit undur diri dan lain sebagainya. Ini dari Alfa Maulana. Terus kapan memberikan kesempatan kepada kaum muda? Diborong semua, apakah itu etis? Iya, berilah kesempatan kepada anak muda lainnya selain Gibran lah. Berilah kesempatan anak muda untuk mengisi jabatan-jabatan tersebut. Masa sih satu orang menjabat di 30 jabatan? Ini kan sangat wow sekali. Seharusnya diberikan kesempatan kepada anak-anak muda dan lain sebagainya, diberikan pengajaran dari hahahihu. Ini negara rangkap 30, inilah si Mukidi pun latah pengen rangkap jabatan 3 kali. Sri Mul kan anak buah Jokowi yang pernah bilang bahwa menteri dilarang rangkap jabatan, tanggung jawab Jokowi dong, dan lain sebagainya. Nah, dari sini ada penjelasan Kemenq tegaskan Sri Mulyani rangkap 30 jabatan tak melanggar undang-undang. Ya, menurut saya sama halnya dengan Gibran lah. Gibran menjadi cawapres walaupun belum cukup usia, itu juga tidak melanggar undang-undang karena undang-undangnya sudah dirubah. Pencalonan Gibran sebagai cawapres itu sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sudah dirubah oleh Mahkamah Konstitusi, kurang lebih seperti itu. Jadi pencalonan Gibran itu juga sah. Ya, apakah seperti itu? Kira-kira kan enggak ya. Seharusnya kan tetap mematuhi peraturan perundang-undangan. Konon katanya ketika MK mengubah syarat cawapres capres di bawah 30 tahun dengan pernah menjadi kepala daerah dan sebagainya itu untuk memberikan ruang kepada anak-anak muda bisa menjadi kepala negara, bisa menjadi calon presiden atau calon wakil presiden. Tetapi kan pada saat lalu kenyataannya tidak. Anak muda sampai saat ini pun juga sangat sulit sekali. Apalagi kalau kita lihat Ibu Sri Mulyani bahkan juga sampai merangkap 30 jabatan. Ini kan sangat wow sekali lah. Staf khusus Menteri Keuangan Justinus mengatakan rangkap jabatan tersebut tidak melanggar undang-undang, sebab sebagai Menteri Keuangan itu adalah tugas yang harus diemban untuk mengisi jabatan lain. Itu adalah amanah undang-undang ex officio. Menq sebagai bendahara negara jadi perintah undang-undang karena jabatannya. Jadi mau menterinya siapa saja, itu semua ex officio akan menjabat di sana lembaga lain karena secara tugas dan fungsi ini melekat, ujarnya saat ditemui di Kementerian Keuangan. Terus ada Kemenq karena terkait dengan status sebagai bendahara negara tadi. Tentu yang bekerja ini adalah tim, ada portofolionya imbuhnya. Namun ia memastikan bahwa rangkap jabatan yang dilakukan Sri Mulyani bukan untuk menambah pundi-pundi, sebab tak semua mendapatkan gaji dan tunjangan. Yang lebih penting lagi, ini bukan jabatan yang mendapatkan gaji, tunjangan, atau honorarium, tapi sebenarnya itu semata-mata dilakukan untuk menjalankan tugas dan fungsi Menq sebagai bendahara negara, jelasnya. Seperti itulah penjelasannya ya. Ya, tapi memang kita kembalikan lagi ke masyarakat ya. Tetapi ketika Fahri Hamzah menjabat di kementerian, wakil menteri, dan komisaris itu juga sudah ramai sekali ya. Dan ternyata Ibu Sri Mulyani malah bikin geleng-geleng, itu merangkap jabatan hingga 30. Wow, ini sangat wow sekali lah. Ya, untuk selebihnya kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa.